Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Zarifa, nomor NPM 2442005. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Emosional dan Kepribadian dalam Dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah aktivitas yang tidak dapat dipisahkan oleh umat Islam. Secara bahasa, dakwah adalah ajakan, seruan, atau panggilan untuk berbuat baik, untuk berbuat kebaikan. Secara istilah berarti dakwah adalah menyampaikan sebuah pesan bagaimana manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak masa Rasulullah, dakwah telah menjadi misi utama dalam membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa. Apa sih yang dimaksud dengan dakwah dan apa konsepnya? Nah, sekarang kita akan bahas ke konsepnya emosional dalam dakwah. Nah, dakwah juga ada beberapa dalam emosional ya, kawan-kawan. Apa sih arti emosi? Nah, kita akan bisa ke penjelasannya, oke? Emosi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perasaan manusia. Dalam psikologi, emosi diartikan sebagai reaksi kompleks yang melibatkan aspek kognitif, fisiologis, dan perilaku ketika seorang merespon besar dalam menentukan keberhasilan penyampaian pesan. Merespon suatu peristiwa atau keadaan tertentu. Dalam konteks dakwah, dalam konteks dakwah ini, emosi berperan besar dalam menentukan keberhasilan penyampaian pesan. Seorang dai bukan hanya penyampai materi agama, tetapi juga komunikator yang harus menyentuh hati dan pikiran mad'u. Oleh sebab itu, kondisi emosional seorang dai sangat mempengaruhi efektivitas dakwah. Jadi ya, emosi dalam dakwah itu bukan hanya dalam bukan hanya dalam penyampaian materi agama, tetapi dengan bagaimana kita melihat seorang mad'u, komunikator. Kita sebagai komunikator, seorang dai harus menyentuh hati dan pikiran mad'u. Jadi kita harus melihat bagaimana mad'u itu bisa nyaman dalam dakwah kita. Nah, sebagai seorang dai juga kita juga mampu mengendalikan emosinya, akan cenderung bersikap sabar, tenang, dan ramah dalam menyampaikan pesan. Hal ini akan membuat jamaah merasa nyaman dan lebih terbuka menerima nasihat yang disampaikan. Sebaliknya seorang dai yang emosional, mudah marah, atau cenderung kasar dalam bicara seringkali menimbulkan penolakan dan resistensi. Inilah mengapa aspek emosional menjadi kunci penting dalam dakwah. Nah, seperti itu ya kawan. Jadi kita harus sebagai dai itu kita harus menyampaikan secara lembut dan tidak emosional. Oke? Dan tidak meremehkan pihak lain juga. Jadi kita harus bagaimana biar dai kita itu dapat diterima oleh masyarakat. Nah, dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati berkasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Nah, ayat ini juga menyampaikan bahwa kelembutan dan kesabaran adalah faktor utama menjadikan dakwah Rasulullah diterima oleh umatnya. Nah, kita masuk ke emosional dalam dakwah. Nah, kita sekarang masuk ke dalam kepribadian dai. Nah, dai juga mempunyai kepribadian dalam dakwah. Oke. Selain pengendalian emosi, jadi selain pengendalian emosi, kepribadian seorang dai menjadi faktor penentu keberhasilan dakwah. Kepribadian merupakan ciri khas seseorang yang tercermin dalam pola pikir, sikap, dan perilaku. Islam menekankan pentingnya akhlak sebagai fondasi kepribadian. Rasulullah SAW diutus ke dunia dengan misi utama untuk menyempurnakan
akhlak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian seorang dai tidak boleh dipandang sebelah mata. Nah, emosi dan kepribadian bukanlah dua hal yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Kepribadian matang akan mendukung stabilitas emosional, sementara pengendalian emosi akan memperkuat citra kepribadian seorang dai. Dengan kata lain, seorang dai yang memiliki kepribadian baik biasanya juga mampu mengendalikan emosinya, dan seorang dai yang mampu mengendalikan emosinya akan semakin memancarkan kepribadian yang islami yang mulia-mulia. Dakwah modern menghadapi tantangan baru akibat perkembangan teknologi informasi. Media sosial telah menjadi ruang dakwah yang luas dan efektif bagi dai, dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang hanya dengan satu unggahan. Namun, media sosial juga menghadirkan risiko besar berupa ujaran kebencian, fitnah, dan pendebatan tidak sehat. Dai yang tidak matang secara emosional bisa terjebak dalam konflik yang justru merusak citra dakwah. Kesimpulan, nah kita sudah kesimpulan nih kawan-kawan. Dakwah adalah proses komunikasi yang tidak hanya membutuhkan pengetahuan agama, tetapi juga membutuhkan kecerdasan emosional dan kepribadian yang mulia. Seorang dai yang mampu mengendalikan emosinya dan menampilkan kepribadian islami akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan dakwah. Kepribadian yang matang memperkuat kemampuan mengendalikan emosi, sementara pengendalian emosi memperkokoh citra kepribadian. Kedua aspek ini saling melengkapi dan sangat menentukan keberhasilan dakwah, baik di media sosial maupun tatap muka. Dalam masyarakat yang plural, dakwah yang dilakukan dengan penuh kesabaran, empati, dan toleransi akan menciptakan kedamaian yang harmoni. Di sini saja ya presentasi saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.